Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih, selamat pagi berkah dalam. Dalam banyak pengalaman orang, ada satu hal yang terjadi kalau orang mau meninggal. Ada hal yang disebut sebagai menai pesen. Menai pesen itu artinya memberi kata-kata yang menjadi pesan untuk kehidupan mereka yang ditinggalkan. Demikianlah hari-hari ini ketika Yesus nanti 2 minggu lagi akan kita peringati kenaikan ke surga. Ia berbicara kepada para murid secara pribadi. Sementara sebelum ia wafat, ia banyak menyapa orang-orang secara bersama-sama, entah melalui perumpamaan, entah melalui teguran, entah melalui mukjizat yang dibuatnya. Setelah kebangkitan, Yesus lebih banyak berbicara kepada masing-masing pribadi. Di minggu pertama kita mendengarkan kisah tentang Maria Magdalena yang disapa oleh Yesus, "Pergilah, bertemuilah para murid dan sampaikanlah kebangkitan." Kita juga mendengar kisah ia menyapa Petrus dengan mengatakan, "Apakah engkau mengasihi aku?" Jawabannya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Minggu berikutnya kita mendengarkan kisah tentang Thomas yang ragu-ragu akan kebangkitan Yesus, dan Yesus menyapa dia dengan mengatakan, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku, ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku." Dan satu pesan besar yang dikatakan Yesus kepadanya adalah, janganlah engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Kisah kepada Thomas. Yang berikutnya adalah kisah kepada 2 orang murid di Emmaus beberapa minggu yang lalu yang mengatakan ketika mereka mengatakan tentang betapa mereka kecewa kepada Yesus yang akhirnya wafat, Yesus mengatakan kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu." Yesus menyapa untuk mengubah, ayo diubah hatinya, jangan menjadi orang yang kekanak-kanakan, sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan oleh para nabi. Hati para murid Emmaus itu juga diubah ketika dikatakan dalam kisah itu, mereka berkata satu sama lain, "Bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara kepada kita di tengah jalan dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita?" Dan dengan bergesa mereka kembali ke Yerusalem. Artinya hati mereka diubah oleh sapaan Yesus. Bacaan hari ini kepada Thomas, Yesus mengatakan, "Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi, jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ?" Lagi-lagi namanya Thomas. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Ia disapa secara pribadi. Sekedar intermezzo, Thomas ini adalah seorang rasul yang dalam tradisi kekatolikan, kekristenan dikenal sebagai nantinya menjadi seorang pewarta ke tempat yang paling jauh, yaitu India. Kalau Anda bertemu dengan orang-orang Katolik Kristen India, mereka akan dengan bangga mengatakan, "Kami adalah gereja yang didirikan oleh Santo Thomas." Maka usia gereja India itu sama dengan usia gereja karena datang dari seorang santo dari para murid Yesus. Kepada Filipus, Yesus mengatakan, "Tuhan, tunjukkan Bapa itu kepada kami." Yesus berkata, "Tuhan, telah sekian lama aku bersama kamu Filipus, namun engkau tidak mengenal aku?" Pertanyaan-pertanyaan ini adalah pertanyaan-pertanyaan hati, pertanyaan pribadi yang menunjuk kepada apakah kamu mengimani aku secara pribadi. Kalau kemarin-kemarin masih bersama-sama, sekarang perjuangan hidup harus kita perjuangkan pribadi masing-masing.
Sementara sebelum penyaliban, Yesus menyapa para murid secara komunal. Setelah penyaliban, Yesus mulai menunjuk orang secara pribadi. Ia menunjuk orang dan mempertanyakan, bagaimana imanmu, apa yang akan kamu lakukan? Dan orang-orang yang disapa ini akhirnya menjadi pewarta kepada banyak orang, kepada banyak tempat. Demikianlah kita bisa memaknai bacaan kedua. Tolong bacaan kedua. Di bagian awal dikatakan demikian, dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani bagi suatu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Sebuah sapaan juga kepada kita masing-masing, apakah kita menjadi bahan untuk membangun pembangunan rohani tadi. Atau di bagian belakang dikatakan, tetapi kamulah bangsa yang terpilih imamat rajani, bangsa yang kudus, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Ini mirip dengan ajakan untuk mengatakan kita masing-masing dipanggil Tuhan untuk menghasilkan buah. Dulu lagu anak-anak ini, mumpung ada anak-anak, Yesus pokok dan kitalah carangnya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah carangnya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah carangnya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Nanti lanjut. Setiap orang akhirnya harus bertanggung jawab dan mewartakan kebaikan Tuhan itu secara pribadi. Tidak boleh tidak boleh ngikut orang lain. Istri ikut suami, suami ikut istri, ini anak ikut orang tua ikut anak. Setiap orang bertanggung jawab untuk imannya masing-masing. Dan tetapi sekarang ini banyak orang tidak bisa masuk ke dalam pengalaman pribadinya karena salah satu ungkapan dari Paus Fransiskus mengatakan demikian. Banyak orang sekarang kehilangan kesempatan mendengarkan hatinya masing-masing. Paus mengatakan demikian. Di dunia yang cair ini kita perlu untuk berbicara sekali lagi tentang hati dan berpikir tentang tempat setiap orang, apapun derajat dan situasinya, membentuk dirinya. Hati kita adalah tempat membentuk mimpi, harapan, dan cita-cita kita, membentuk keyakinan, gairah, dan keputusan kita. Alih-alih demikian, kita justru hidup dalam masyarakat yang konsumtif. Konsumtif itu salah satu terjemahannya segala sesuatu dipikir berarti sejauh bisa memenuhi kepentingan diri sendiri. Itu artinya sikapnya rakus. Dapat satu minta dua, dapat dua minta tiga, dapat tiga minta lagi. Demikianlah orang menjadi dikuasai oleh ketergesaan dan dibombardir oleh teknologi. Orang-orang itu kehilangan ketenangan yang diperlukan untuk proses pembatinan hidup. Dan salah satu ciri dari orang-orang yang hidupnya sudah mendengarkan hatinya adalah ini. Paus Leo, sekarang ini ada dua tulisan yang bagus dari dua paus kita yang terakhir. Paus Fransiskus menuliskan tulisan yang tidak panjang dan menarik sekali. Judulnya Dilexit Nos, ia sudah mencintai kita. Sementara Paus Leo melanjutkan dengan tulisan judulnya Dilexit Te, ia sudah mengasihi engkau. Paus mengatakan demikian, seruan Tuhan untuk menunjukkan belas kasih kepada orang miskin mencapai puncaknya dalam perumpamaan agung tentang penghakiman terakhir yang dapat menjadi gambaran yang hidup tentang sabda bahagia bagi mereka yang murah hati.
Jawaban ini gambarannya itu bagus sekali. Paus itu mengatakan demikian. Salah satu syarat Anda mengalami kekudusan, bahkan ungkapan bisa dimaknai salah satu syarat Anda masuk surga adalah bagaimana Anda punya kepedulian kepada orang miskin. Maka mari kita bertanya, apakah harta kita, bukan hanya dalam arti uang, tapi juga waktu, perhatian, kesempatan-kesempatan untuk berbuat baik, semuanya hanya bertumpu kepada kepentingan pribadi, atau ada dari harta kita yang kita bagikan kepada orang lain. Karena Yesus mengatakan, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Dan kalau Anda membaca Matius 25, teks itu adalah tentang penghakiman terakhir. Salah satu syarat masuk surga adalah seberapa besar Anda peduli kepada orang lain. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Bapak, Ibu, dan saudara terkasih, semoga kita bisa berbuah dalam kebaikan. Mari kita lihat teks terakhir dari bacaan Injil. Hari ini saya memang pengen kita baca kitab suci langsung. Bagian akhir dari kitab suci demikian mengatakan, sesungguhnya aku berkata kepadamu, siapa saja yang percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Yesus mencintai, Yesus mengampuni, Yesus berbelas kasih kepada orang lain. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa. Para murid mengalami Yesus yang bersama dengan mereka berkarya. Para murid disapa secara pribadi oleh Yesus supaya mereka berkarya, karena Yesus tidak ada lagi di tengah-tengah mereka. Semoga kita pun bersama dengan Yesus menjadi orang-orang yang berbuat baik. Kita hening sejenak. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus.